Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marwa Ramadhani dalam Bincang-Bincang Singkat Nurfal TV. Kali ini kita telah kedatangan dua tamu istimewa, yakni pemuda-pemuda yang sangat menginspirasi di zaman sekarang. Silahkan untuk diperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fatimah Sahra, asal sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Borong dan Jengbulu Kumbar. Saat ini, saya tengah duduk di bangku sekolah SMA kelas 11 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Alamat tempat tinggal saya, Desa Garuntungan. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Borong dan Jengbulu Kumbar. Kelas 11 IPS, alamat Desa Garuntungan. Jadikan buku kalian sudah warawiri di internet. Saya sudah lihat ada beberapa buku. Bisa dijelaskan buku itu tentang apa? Untuk buku saya sendiri, buku pertama saya yaitu Bait-Bait Suara Hati, menjelaskan tentang kisah seorang remaja perempuan yang tengah menghadapi problematika hidupnya baik dalam percintaan, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan buku kedua saya yang berjudul Suara Hati Menjejak Bumi itu merupakan lanjutan kisah dari Bait-Bait Suara Hati. Kalau saya sendiri, buku yang berjudul Dulu Yang Kini itu merupakan suatu cerita tentang kehidupan seorang remaja dalam menghadapi kehidupan percintaan, pendidikan, dan yang lainnya tanpa orang tua yang lengkap. Buku ini juga berisi tentang penjelasan mengenai bagaimana cara kita menjalani kehidupan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Kan tadi Anda menjelaskan bahwa buku pertama dan buku kedua. Kenapa Anda bisa langsung menerbitkan dua buku? Awalnya saya itu hanya ingin menerbitkan satu buku saja. Namun setelah saya melihat tulisan saya, mungkin alangkah baiknya jika tulisan saya itu saya buatkan dalam dua buku, di mana saya buatkan step pertama yaitu Bait-Bait Suara Hati dan step keduanya itu Suara Hati Menjejak Bumi. Saya berharap dalam kedua buku saya ini dapat memberikan motivasi bagi para pembaca di luar sana. Kalau boleh bertanya lagi, usia kalian ini berapa sih? Kalau saya sendiri saat ini sedang berusia 16 tahun. Kalau saya juga sama, sudah berusia 16 tahun. Kan remaja zaman sekarang itu masih sibuk dengan digital atau menggunakan media digital untuk bersenang-senang. Apa motivasi kalian untuk tetap menulis sedangkan remaja yang lain masih sibuk untuk bersenang-senang? Untuk saya sendiri, penggunaan digital dengan seperti yang Anda bilang barusan, hanya berfoya-foya dengan media sosialnya, menurut saya hal itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Hal itu dapat mereka lakukan selama 24 jam bahkan, tetapi hal itu tidak akan menimbulkan apapun. Sedangkan saya sendiri memilih untuk dapat menulis. Saya berharap dalam tulisan saya ini bisa memberikan motivasi. Selain dari itu, saya ingin berusaha agar saya bisa menggunakan media digital saya sebaik mungkin agar dapat memberikan motivasi yang baik. Kalau dari saya sendiri, pemakaian media sosial saya gunakan untuk bersenang-senang dalam menulis. Jika para remaja lain menggunakan media sosialnya untuk bersenang-senang namun caranya salah, saya malah sebaliknya, yaitu menggunakan media sosial saya dengan cara yang baik. Saya menggunakannya dengan cara yang baik untuk mengeluarkan karya-karya saya agar bisa memotivasi para remaja yang lain. Kalau boleh tahu nih, kalian punya pacar tidak? Kalau saya sendiri sih, jika ditanya seperti itu, saya akan menjawab alhamdulillah tidak. Kalau saya juga alhamdulillah tidak. Alasannya seperti apa? Karena zaman sekarang itu lebih banyak remaja-remaja yang sangat sibuk dengan pacar mereka masing-masing, dan itu merupakan salah satu kebanggaan mereka. Kalau alasan kalian untuk tidak berpacaran itu seperti apa? Kalau untuk saya sendiri,
Apa sih yang mau kita banggakan dari pacaran? Sedangkan pacaran itu sendiri hanya akan membuang-buang waktu kita saja. Chattingan, video call, atau segala macam pergi ke teman sama pacar tanpa menghasilkan apapun. Kita tidak bisa berkarya saat kita berpacaran. Apalagi kita tahu bahwa berpacaran itu dalam agama kita sangat dilarang. Saya sangat setuju dengan pendapat Sarah. Untuk apa sih kita berlama-lama pacaran sama orang yang nggak jelas, yang belum tentu jodoh kita? Kan Tuhan telah menetapkan jodoh kita di Lauhul Mahfuz. Jadi bagaimanapun kita berpacaran, jika dia bukan jodoh kita tidak akan dipertemukan. Dan walaupun kita tidak berpacaran dan sejauh manapun dia, kita akan tetap dipertemukan jika dia jodoh kita. Jadi sebaiknya sekarang manfaatkanlah waktu kita dengan baik, tidak perlu berpacaran, karena berpacaran merupakan suatu hal yang sia-sia. Karena kalian berdua kelihatan orang-orang yang begitu semangat dalam meraih cita-cita. Jadi cita-cita kalian ingin jadi apa untuk masa depannya? Kalau saya sendiri sih sebenarnya saya bercita-cita untuk bisa menjadi seorang pengacara. Kok sama? Ih, emangnya kamu juga mau jadi pengacara ya? Saya juga bercita-cita menjadi seorang pengacara. Oke, karena cita-cita kalian berdua sama, bisa disebutkan alasannya masing-masing untuk memilih sebagai pengacara tersebut. Awalnya saya tidak ingin menjadi seorang pengacara. Namun setelah lama-kelamaan saya menonton sebuah berita di televisi, terutamanya film dalam persidangan, saya mulai menyukainya. Karena seorang pengacara itu jika sedang berdebat dengan lawan pengacara yang lainnya, itu terlihat sebuah perdebatan yang sangat seru. Disitulah saya mulai menyukai profesi sebagai pengacara. Belum lagi pakaian mereka itu terlihat keren bagi saya pribadi. Kalau saya sendiri, saya malah menonton drakor. Berbeda dengan Sahra yang menonton berita-berita mengenai pengacara, kan saya suka menonton drakor. Jadi melihat pengacara sangat membangkitkan semangat saya untuk melakoni profesi seorang pengacara. Baik, pesan untuk anak-anak muda sekarang seperti apa? Pesan saya untuk kalian semua para remaja yang ada di luar sana, pergunakanlah media digital kalian dengan baik. Tidak semua orang bisa mempergunakan media mereka dengan baik. Jangan lagi menyanyiakan waktu kalian dengan berpacaran ataupun dengan hal-hal yang lainnya, sebab hal itu tidak akan membuat kalian menuai sebuah hasil yang sangat memuaskan di masa kemudian. Kalau dari saya sendiri, kurangilah rebahan kalian, perbanyak mengaktifkan diri untuk memunculkan ide-ide cemerlang dan membuat karya-karya untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Terus kita juga tidak perlu berkecil hati saat orang lain lebih dulu meraih kesuksesan dibanding kita, karena Tuhan telah menentukan garis takdir kita masing-masing. Terus perbaiki diri, fokus pada tujuan, fokus berkarya sesuai dengan bakat masing-masing. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan tujuan kita sendiri. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua? Dimulai dari Kalau saya akan memfokuskan diri untuk menulis, untuk membuktikan kepada ibu saya bahwa saya bisa menjadi seorang penulis yang berbakat, menjadi seorang penulis yang profesional. Sedangkan saya seperti Nisa yang ingin mengembangkan bakatnya dalam bidang kepenulisan tadi, saya juga akan berusaha untuk membangkitkan, untuk menanamkan kepenulisan itu sebagai passion dalam diri saya. Saya juga akan membuktikan kepada semua orang bahwa orang tua saya bisa mendidik saya dengan baik. Saya akan menunjukkan bahwa saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya sendiri akan berusaha untuk membuktikan kepada semua orang bahwa saya juga bisa untuk menjadi seorang penulis profesional di kemudian hari. Baik, Masya Allah sekali jawaban dari
itulah bintang tamu kita kali ini. Semoga bisa memotivasi para penonton. Saya Marwa Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.